Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk semuanya. Yang saya hormati Dr. Winardi Joko Winarno, selaku dosen pengampu mata kuliah Biodiversitas Hutan Tropika dan rekan-rekan Magister Ilmu Kehutanan Universitas Lampung yang insya Allah berbahagia. Baik, langsung saja ini materinya. Ya, ini dampak perkebunan kelapa sawit terhadap keanekaragaman spesies tumbuhan tropika, yaitu pada studi kasus yang ada di Provinsi Riau. Jurnal ini ya ditulis oleh Hafizah Nahlunisa, Yanto Santoso, dan Erzal AM Zuhud. Keanekaragaman atau biodiversitas ya yang diakibatkan oleh adanya perkebunan kelapa sawit. Nah, dari dasar judul tadi bahwasanya kelapa sawit itu merupakan suatu industri, kegiatan industri pertanian yang terbesar di Indonesia, di mana menjadi salah satu bagian daripada kontribusi untuk pemberian kontribusi ekonomi, yaitu sebagai pencarian masyarakat. Nah, di mana perkebunan kelapa sawit itu sendiri memberikan dampak baik secara positif maupun negatif. Hal ini perlu kita ketahui bahwa kelapa sawit memberikan dampak positif sebagai penyedia alternatif sumber energi. Nah, artinya dengan adanya sumber energi tersebut memberikan kontribusi terhadap perekonomian, dan salah satunya itu mata pencarian masyarakat. Di satu sisi, dengan adanya kebun sawit, maka terjadi adanya deforestasi terhadap hutan dan penurunan keanekaragaman yang ada di dalam hutan, bahkan di Indonesia. Nah, ini yang perlu kita lakukan penelitian lebih lanjut mengenai dampak adanya perkebunan kelapa sawit terhadap perubahan jenis biodiversitas, baik keanekaragaman hayati, flora maupun faunanya. Nah, tujuan daripada jurnal yang saya review ini yaitu untuk mengetahui adanya jenis tutupan lahan sebelum adanya perkebunan kelapa sawit, dan mengetahui sejauh mana dengan adanya perkebunan kelapa sawit tersebut terkait dengan pengurangan atau penambahan keanekaragaman spesies tumbuhan dengan adanya kebun kelapa sawit tersebut. Nah, di dalam jurnal, metode penelitian yang dilakukan yaitu berada di lokasi penelitian 6 perusahaan perkebunan kelapa sawit yang ada di Provinsi Riau. Dilaksanakan pada bulan Maret sampai dengan April 2016, di mana PTPN, Lima Tandum, dan Tamora PTN. Kemudian di perusahaan PT Surya Agrolika Riksa dan PT Adi Mulia Agrolestari, Kabupaten Kampar, PT Kebun Pantai Raja, Kabupaten Kuantan Singingi, PT Mitra Unggul Putaka di Kabupaten Pelalawan, dan PT Ivo Mas Tunggal di Kabupaten Siak. Semuanya berada di Provinsi Riau. Nah, di dalam jurnal, sebagai pengumpulan datanya, metodenya itu dengan menggunakan metode penafsiran citra NSET, yaitu data yang ada di satelit ya, dengan tahun liputan citra yang ini itu dari 6 perusahaan tersebut, baik tahun liputan citra NSET sebelum diperoleh izin, sebelum tahun 2000-an gitu ya, hingga 2003, dari 1989 hingga 2003, dan juga tahun liputan saat diperoleh izin. Jadi sebelum melakukan izin kebun sawit dan setelah adanya kegiatan perolehan izin kebun sawit. Nah, ini hingga tahun 2004 dari ke-6 kebun sawit tersebut. Nah, selain pengumpulan data, dianalisis juga tentang keanekaragaman tumbuhan, yaitu mengenai analisis vegetasi dengan metode yang telah digambarkan sesuai dengan peta pengambilan analisis vegetasinya, yaitu dari tingkat semai, pancang, tiang, dan pohon, ya, dengan beberapa alat dan bahan, talisit, kemudian alat tulis, GPS, termin, kamera, peta kawasan, pita ukur meteran tambang, selotip, kompas, kantong plastik, kertas karton, kertas koran, alkohol, gunting, kertas label. Itu
untuk analisis jenis yang belum diketahui dengan menggunakan alternatif, yaitu membuat herbarium. Nah, sementara untuk analisis datanya, yaitu analisis tutupan lahan dilakukan dengan menghitung persentase jenis tumbuhan tutupan lahan dan perubahannya, di mana jumlah S itu merupakan di tutupan lahan sebelum berkebun kelapa sawit, ya, jumlah tutupannya, di mana jumlah jenis daripada perkebunan kelapa sawit tersebut. Nah, kemudian dilakukan analisis data dalam menentukan indeks kekayaan jenis. Nah, di situ bisa dilihat dari identitas jenisnya dengan rumus yang ada. Kemudian dari kondisi tutupan lahan tersebut sebelum perkebunan kelapa sawit, itu perusahaan mendapatkan izin pengusahaan perkebunan kelapa sawit yang berbeda-beda. Demikian halnya dengan kondisi tutupan lahan sebelum perizinan juga berbeda-beda. Nah, hal ini yang perlu dibahas dari hasil pembahasan pada jurnal tersebut itu sebagai kondisi tutupan lahan. Hasil penafsiran pada citra landscape itu diperoleh jenis tutupan lahan adalah sebagai hutan sekunder. Ini sebelum mendapatkan izin, kemudian menjadi tanahnya yaitu tanah terbuka dan merupakan perkebunan, dan di situ ditumbuhi oleh semak belukar dan terdapat pertanian campuran atau saat ini yang dikenal dengan agroforestry. Nah, kondisi tutupan lahan sebelum perkebunan ini bisa dilihat daripada tabel di sini, ya, menunjukkan 3 tahun sebelum dapat izin. Nah, ini adalah presentasi hasil dari citra landscape tutupan lahan perkebunan sawit. Nah, kemudian saat izin dapat peroleh dan 3 tahun setelah izin. Nah, artinya ada perubahan baik sebelum dan sesudah mendapatkan izin perkebunan. Yaitu dan setiap perusahaan berbeda-beda. Nah, kemudian daripada tutupan lahan tersebut, kondisi tutupan lahan 1 tahun sebelum mendapatkan izin. Nah, ini yang didasarkan pada hutan sekunder, kemudian perkebunan karet, dan juga tanah terbuka, serta pertanian campuran. Nah, ini dari masing-masing perusahaan mempunyai nilai yang berbeda-beda. Nah, sementara untuk pertanian campuran itu sendiri, pada perusahaan SAR, ya, yang paling tinggi, sementara yang lain tidak ada. Nah, demikian pula juga pada perkebunan karet, itu tertinggi pada perusahaan MT, perusahaan AMA dengan nilai 90,40%. Selanjutnya, nilai keragaman spesies tumbuhan. Ya, dari situ dapat dilihat bahwa pengamatan keanekaragaman spesies tumbuhan itu dilakukan di hutan sekunder. Karena hampir seluruh perusahaan memiliki tutupan lahan, baik berupa hutan sekunder, ya, pada saat sebelum mendapatkan izin menjadi perkebunan kelapa sawit. Nah, itu ditemukan sebanyak 352 spesies dari 75 famili. Nah, artinya kerapatan spesies ini berkisar antara 83 hingga 782 individu per hektar. Nah, hal demikian menunjukkan didasarkan oleh indeks kekayaan Margalef itu bisa dikategorikan keanekaragaman spesies di hutan tersebut adalah tinggi. Nah, kisarannya antara 9,80 sampai 17,68. Ini data yang menunjukkan bahwa keanekaragaman spesies tumbuhan sebelum adanya perkebunan kelapa sawit. Nah, kemudian bisa dilihat pada tabel berikut. Nah, inilah yang menunjukkan bahwa spesies tumbuhan yang ditemukan pada setiap perusahaan sebelum mendapatkan izin. Itu yang paling tinggi nilai keanekaragamannya pada PT KPR. Kemudian disusul PT di PTN, dan selanjutnya di MOK, dan terakhir yaitu PT IMT yang paling kecil. Kemudian untuk spesies yang banyak ditemukan di area hutan sekunder, yaitu jenisnya ada Makaranga, Hippolyca, Horsfieldia, Globosa, Jasminum insigne Bloom, Spatholobus ferruginus, Ilenia excelsa, dan Makaranga. Nah, ini yang paling mendominasi dari ke-6 jenis ini, yaitu pada Makaranga Hippolyca. Kemudian kondisi tutupan lahan setelah sawit adalah perizinan. Nah, itu menunjukkan bahwa tutupan lahan diamati adalah hutan, baik hutan berupa hutan maupun non-hutan. Yang tadi awalnya hutan sekunder menjadi hutan sesungguhnya dan non-hutan.
Nah, areal HPC biasanya merupakan bukan areal penanaman sawit. Diduga dari areal tersebut memiliki nilai keanekaragaman spesies tumbuhan yang tinggi. Nah, di sini dibagi areal HCV dengan tipe hutan, bentuk hutan, yaitu oleh PTN, PT MUK, dan PT IMT. Begitu juga kalau HCV non-hutan itu dimiliki oleh PT KPR, PT SAR, dan PT EMA. Nah, ini kalau setelah mendapatkan izin dibagi dua, yaitu ada hutan, ada kawasan non-hutan. Nah, ini kondisi tutupan lahan setelah adanya perkebunan sawit, bisa dilihat dari masing-masing gambar, gitu ya. Nah, ini memberikan perbedaan. Nah, kemudian dengan adanya keanekaragaman tumbuhan tersebut ditemukan di area HCP, itu area perkebunan, area hutan, sebanyak 223 spesies dari 71 famili. Nah, ini juga berbeda dari sebelumnya. Nah, ini yang menunjukkan bahwa data perbandingan jumlah spesies tumbuhan ditemukan setiap perusahaan itu berbeda. Dengan jumlah spesies yang paling banyak pada hutan PTN, atau area HCV, dengan kerapatan 782, yang jumlahnya itu 2003. Tapi di sisi lain kalau non hutan itu ditemukan justru lebih banyak pada hutan pada perkebunan PT SAR itu dengan jumlah individu 1.602 dengan kerapatan 1.251. Nah, ini makin tinggi kerapatannya. Nah, keragaman tumbuhan ini ya, spesies tumbuhan di hutan yang ditemukan itu Artocarpus kemando, Calophyllum inophyllum, Ilenia excelsa, Helicia excelsa, Pinsia bijuga, Tenandra galeata, Sphathologus ferruginus, dan Sorea sp. Begitu juga kalau spesies non hutan ditemukan Melastoma malaba, Patricum, Acaciamanium, Ageratum canizoides, Asistasia granitica, Lidemia hirta, Lignum cerulatum. Nah, inilah yang ini ya. Nah, ini kita lihat nilai keanekaragaman spesies tumbuhan berbanding lurus dengan jumlah spesies. Maka semakin tinggi spesies, keragaman spesies, maka jumlah spesies juga akan semakin banyak, gitu kan. Semakin banyak jumlah spesies, maka keragaman spesies akan semakin tinggi. Ini yang menunjukkan bahwa semakin banyaknya spesies, maka keanekaragaman di tempat tersebut itu semakin tinggi. Oke, nah ini perubahan jumlah spesies tumbuhan dari sebelum adanya perkebunan kelapa sawit sudah adanya perkebunan kelapa sawit. Ini memberikan perbedaan. Meskipun ada beberapa perusahaan yang bersama. Nah, tetapi kalau dengan adanya perkebunan kelapa sawit itu lebih banyak mengurangi ya, rata-rata ada yang berkurang jenis spesiesnya. Tapi spesies yang sama juga cenderung akan berkurang. Nah, ini yang dampaknya. Nah, ini hasil perbandingan nilai kandungan spesies sebelum dan sesudahnya dari masing-masing perusahaan itu. Ada yang sama dan ada justru yang jauh perbandingannya ya. Nilai keanekaragamannya dari kalau sesudah malah hampir habis. Nah, ini untuk perbandingan kesamaan komunitas spesies antar perusahaan bisa dilihat persentasenya kesamaan komunitas spesies. Nah, kalau yang ketiga perusahaan itu 100 dan yang lainnya justru berbeda. Nah, dari hasil jurnal yang telah dibahas itu dapat disimpulkan bahwa sebagian besar areal perkebunan kelapa sawit berasal dari perkebunan. Sisanya tutupan lahan berupa hutan sekunder, terbuka, dan pertanian campuran. Kemudian dampak perkebunan kelapa sawit terhadap keanekaragaman spesies dan tropika pada 6 perusahaan yang diamati adalah terjadinya penurunan keanekaragaman spesies tumbuhan sebesar 60,56 sampai 93,33% pada 3 perusahaan. Sementara 3 perusahaan yang lainnya yaitu sama, tidak ada perbedaan. Nah, ini yang perlu diperhatikan dari segi adanya perkebunan kelapa sawit maupun tidaknya pada suatu area hutan. Demikian yang bisa disampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Dan apabila ada pertanyaan atau hal-hal yang perlu disampaikan, bisa disampaikan lewat deskripsi ataupun lewat media WhatsApp, WA, dan lain sebagainya. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.